Ben ora ciloko no topola, ben ora salah. Aja dume, aja dume, aja dume, aja dume, aja dume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ojo Dume Series. Dan hari ini kita bersama dengan sahabat kita juga, Smart People juga, dan sahabat saya juga. Tentunya masih ada Kiadek, halo Kiadek. Ya, Ada Om Sumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Mbak Natasha, halo. Oh, udah Vega ya? Ingat terserah, gimana? Udah Vega aja kayaknya. Iya sih, nama. Iya. Karena Mbak Vega. Mbak Vega. Mbak Vega yang kebetulan bukan R ya, kalau R racing salah, Vega R. Canda. Oke, jadi kenapa ada Vega di sini bersama kita? Ada Om Sumar dan Kiadek. Pasti juga teman-teman juga banyak yang kaget, Dav, karena biasanya kan lo di belakang DJ, biasanya lo di dunia pensi. Betul. Kenapa bergabung dengan orang tua ini kan kita nggak ada yang tahu. Makanya kita bahas hari ini. Oke. Sebelumnya kita ini yang menarik nih, tempatnya ini beda nih Om Sumar. Ya. Mungkin Om Sumar bisa gambarkan dulu nih sebelum kita memulai banyak cerita hari ini. Apa yang terjadi? Kok ini tiba-tiba tadi banyak angin, kok sekarang kayak berasa dikupingin? Iya, jadi Apa yang memang terjadi? Ada beberapa entitas energi lah yang mencoba pengen tahu. Jadi kemungkinan besar ini berpengaruh sama kehidupan masa lalunya dari Mbak Davega. Gitu sih. Ada. Nanti kita akan jelaskan sih. Oke. Kalau dari Kiadek mungkin opening, kenapa Ki? Kok aku merasa begitu sih? Karena memang di sini pun tanpa kita datang memang sudah ada ya, dengan kedatangan kita di sini berkumpul ketemu juga dengan Mbak Vega itu makin menguatkan energi-energi mereka yang seperti Om Sumar bilang, kekepoan dari bangsa mereka juga. Iya. Karena kayaknya malamnya akan dibuka semua gitu Mas Indra. Akan dibuka peta harta karun, jadi tunggu sampai akhir ya aja gitu. Nah, Davega mungkin kan banyak smart people yang nggak tahu gitu, kok Davega tiba-tiba ada di channel Ojo Dume. Satu, yang kedua buat smart people, kita memang pernah siaran bareng ya, dulu Di Mugos Media. Mugos ya, di radio streaming itu. Kemudian setelah itu pun di saat itu kita juga kenal aja ya, Iya, lose kontak kan? lose contact, dan nggak pernah bahas tentang metafisika atau bahkan spiritual gitu-gitu. Iya, sama sekali enggak. Sampai akhirnya, Dav. Iya. Sampai akhirnya di bulan September 2021 tiba-tiba Didra nge-DM TikTok. Nah, versi saya adalah Didra yang DM duluan tentang video leluhur ya, Eyang Semar ya. Iya. Iya, jadi tentang pesan dari Eyang Semar gitu. Terus versi Didra, kok Davega suka kayak gini-gini gitu. Sedangkan versi saya, Didra yang DM. Nah, ternyata saya mend-DM Didra tanpa saya sadari di jam 4.44 pagi. Itu saya inget banget, saya masih tidur, nggak tahu apa-apa. Tapi versi Didra bener ada buktinya tuh saya nge-DM duluan. Tapi Davega tidak sadar. Tidak sadar. Dan itu di TikTok. Ya. Ditambah TikToknya Davega belum aktif ya. Belum. Jadi gue ini kayak ini Davega beneran gak nih? Karena sebelum ketemu di DM TikTok itu nggak pernah ada obrolan. Nggak pernah. Apalagi obrolan tentang kayak gini-gini. Sampai akhirnya kita ngobrol lanjut, oh Davega, oh lu suka begini, sama si Dit lu gini. Sampai akhirnya kita makan mie ayam. Nggak ada. Habis itu kita ngobrol. Iya. Habis itu gimana, Dav? Akhirnya dia tuh nelfon kayak Dav, lu beneran kayak gini, beneran Dit, gue Mastiin. sebenarnya iya selama ini gue tuh punya seperti ini, maksudnya ada ketertarikan juga di dalam dunia ini tapi nggak punya teman ngobrol. Akhirnya ngobrol sama Didra, terus jadi kenal sama Kiadek sama Om Semar. Dari situlah dibuka semuanya gitu. Bukan semuanya. Nah, mungkin banyak smart people yang kepo gini. Ini lu rasakan setelah baru-baru ini pas kayak gue kan pernah cerita juga di Ojo Dume bahwa gue baru senang beginian, aware begini-ginian itu pas corona. Nah, kalau lu dari kapan sih
Dari kecil sih sebenarnya. Kecil tuh kayak canda ya. Enggak, dari TK pertama kali ngelihat makhluk astral tuh pas TK. Ngelihat satu keluarga badannya gosong semua. Gitu. Terus ngasih tahu ke mami, enggak itu enggak ada gitu. Mungkin takut kali ya. Setelah itu sering, jadi kalau misalnya mimpi mimpinya tuh kayak 90% jadi nyata. Kayak setiap pagi tuh ada yang warning, nanti bakal ada kejadian gini, jadi kamu jangan gini gitu. Terus bisa mendeteksi apa ya, kalau misalnya ada orang kayak mau jahat atau apa kayak gitu. Yang paling Dev, sumur hidup lo paling takut yang boleh diceritain. Fenomena apa? Ada satu momen waktu SMA kan main ke Prambanan. Ya. Nah terus masuk ke satu candi, itu gemeteran karena ngeliat kaki tuh gede banget. Terus kepalanya nggak kelihatan karena setinggi candi. Terus akhirnya mau masuk ke candi yang dalamnya Roro Jonggrang, itu nggak berani, kayak kepental gitu sama energinya. Nah ketika habis itu main pergi sama teman-teman pulang ke hotel, di lobi hotel yang gelap itu ada kayak pasukan cewek cowok pakai pakaian ijo-ijo bawa tombak. Kan gemeter dong karena belum tahu apa-apa gitu. Akhirnya pas masuk lift itu semua ngikutin. Ternyata dari partai. Bukan. Hijau bisa. Itu kondisinya masih di Jogja. Oh, masih di Jogja. Gitu. Saya tuh kan belum ngerti ini apa sih gitu, terus mereka ngikutin. Nah, akhirnya buru-buru masuk kamar hotel, pas cuci muka pun kayak pintunya kayak ada yang buka gitu. Nah, udah dari situ kayak kok ada yang aneh, tapi memang tidak aneh sih karena memang di keluarga nyokap memang terbiasa dengan hal-hal klinik seperti ini gitu. Dan pada saat itu apa pandangan lo tentang hal-hal kayak gitu? Apa apaan sih, nggak mau tahu gue, apa bodo amat atau enggak sih, kayak menerima karena memang nenek tuh banyak ngajarin hal kayak gini, cuma ditentang sama nyokap gue gitu. Ya wajar ya, iya, orang tua kan nggak boleh lah gitu. Apain sih aneh-aneh gitu. Nah. Akhirnya puncaknya itu sempat kayak 2 tahun nggak mau menerima hal ini, kayaknya gue halu deh, kayaknya ini gila deh gitu, karena banyaknya komen-komen di luar sana kayak gitu. Sampai akhirnya melahirkan anakku Benji itu tiba-tiba terbuka gitu. Yang paling aneh adalah kayak misalnya lihat orang bisa melihat penjaganya, bisa melihat warna aura orang. Ini nggak apa-apa ya diceritakan gini. Apa-apa. Kayak misalnya melihat warna aura orang, dan yang paling aneh tuh nggak bisa ketahanan kalau ngeliat orang kayak ngeliat film. Nah, film apa? Kita tahan dulu. Iya. Nah, Om Semar, ini menarik dari sisi kok mulai banyak nih fenomena, apalagi Natasha juga, Da Vega ini juga aktif di dunia seni musik juga, ya kan? Fenomena apa kok banyak yang kayak kita pernah bahas dulu nih, cuman yang Da Vega dari segi sosial dan latar belakang Da Vega, apa sih yang terjadi sebenarnya? Jadi sebenarnya emang manusia seperti Mbak Da Vega ini banyak yang mempunyai kekuatan maupun mempunyai ilmu yang sudah dipunya lah, jadi kayak factory settingnya gitu Mas Didra. Cuman kebanyakan memang anggapan orang kan kayak gitu kan, lo halu lo gitu, lo nggak, ya udah sih lo ntar bisa dibilang gila atau segala macam. Jadi sebenarnya ya itu kenapa baru muncul sekarang, memang karena kalau ketika COVID itu kan kita jadi berkurang aktivitasnya kan. Ketika berkurang aktivitas berarti kita akan lebih banyak melakukan buat diri sendiri gitu, lebih melihat ke dalam, akhirnya jadi mengerjakan hal yang dulu tidak dikerjakan gitu sebenarnya. Jadi makanya bisa DM sama Mas Didra mengenai TikTok, mengenai spiritual, yang mungkin dulu ketika sibuk sebagai DJ nggak mikir sana gitu. Iya. Lebih jadi, fokus dunia. Iya, jadi emang tahun 2019-2020 itu emang aku bilang bisa tahun dari spiritual awakening sih sebenarnya buat orang-orang semacam Mbak Da Vega. Untuk tujuan yang satu sebenarnya. Tujuan yang satu. Iya. Nah, kalau dari Kiadek melihatnya dari sisi metafisika, spiritual, dan mungkin Rogo Sumo, apa yang terjadi di Da Vega? Sebetulnya yang terjadi adalah bukan hal yang aneh dan bukan hal yang baru, karena ini adalah semuanya penggenapan, di mana penggenapan itu memang akan terbuka pintunya di tahun 2021. Jadi di sebelum tahun 2021 itu connecting antara para indigo atau para titisan leluhur itu akan terkoneksi dengan sendirinya. Seperti ada hal aneh yang dialami oleh Mbak Vega mengenai DM yang dia nggak sadari kalau DM itu berasal dari dirinya sendiri. Itu adalah bukan hal aneh menurut saya. Itu memang sudah dituntun oleh leluhur
kamu harus kumpulnya dengan orang yang seperti ini gitu, agar kamu dianggap kamu itu tidak sendirian, kamu memiliki teman yang satu frekuensi dengan dirimu. Jadi ini memang sudah disetting yang akan terjadi di 2021. Jadi di 2021 itu orang-orang seperti Mbak Davega itu sudah makin banyak berkeluaran gitu, pada keluar, pada mau menunjukkan jati diri mereka. Oh saya juga. Jadi pesan saya juga kepada smart people atau penonton yang lainnya, nggak usah ragu, nggak usah takut, kamu tidak sendirian. Kita bisa sharing sama-sama, berbagi cerita sama-sama untuk membangun bangsa ini lebih baik tentunya. Oke, siap. Dan yang menarik kan ya, tadi Davega juga cerita sempat berasa halu, berasa mau gila sendiri. Dan apakah pernah menempuh jalur medis juga, kayak sempat ke psikiater nggak? Iya, sempat. Iya. Nah, Om, mungkin dari sisi manusianya nih Om, kenapa Om? Dan langkah apa sih sebenarnya kalau ada smart people juga yang kayak Davega gitu? Iya sebenarnya. Apakah tetap juga harus ke psikiater juga? Nah, apa? sebenarnya baru dibuka di OD sih kalau gue itu ke psikiater. Wow. Terus dan konsultasi segala macam, karena kan selama ini tuh nutup gitu, kayak Iya. ya udah depannya fine aja gitu. Tapi ini kayak dirahasiakan sebenarnya. Cuma mungkin udah saatnya dibuka kali gitu. Iya, keceplosan juga saya. Tidak apa-apa. Gak apa-apa ya. Udah saatnya mungkin. Iya. Gimana Om? Baiknya tuh gimana kalau ada smart people yang seperti itu? Jadi ini sebenarnya kalau untuk cara mengerti ini emang gunanya kita mempunyai agama tuh gitu. Jadi untuk menjadikan kita agar tetap kalau aku bilang tuh cek lah ya. Ya. Jadi emang karena dunia spiritual itu sendiri ketika kita belum mempunyai wadah yang benar, belum mempunyai wadah yang bisa menerima banyak info kan, itu bisa bikin badan juga jadi rusak. Jadi kalau secara ilmiahnya, kalau sebenarnya kan kalau penyakit schizo itu kan dari putusnya saraf kan. Jadi schizofrenia. Jadi emang itu kalau menurutku itu adalah karena ketidakmampuan dari badan yang belum siap menerima banyak info. Suara-suara kanan kiri, pemikiran-pemikiran yang dapat, yang mungkin ada residu-residu memori dari kehidupan yang mana gitu, diterima semua tanpa ada filter, ya udah jadinya pasti akan jadinya nggak kuat badan. Makanya aku lebih sering menekankan buat teman-teman yang DM, kadang-kadang agama itu menjadi penting untuk menjadi pegangan lah gitu, pegangan buat kita biar nggak kemana-mana sih sebenarnya. Apa sih yang lo paling berasa nggak kuat banget sehingga kayak lo gue butuh nih ngobrol sama orang lain? Momen apa? Momen titik balik apa yang kayak lo merasakan fenomena apa tuh sampai lo kayak nggak kuat nih? Di sebelum ketemu lo sih tuh masuknya informasi dan memori sih. Oke. Yang banyak banget yang nabrak, tapi kayak ini apa sih gitu, ini apaan gitu. Takutnya kan kayak kebanyakan nonton film gimana, itu siapa tapi kok mukanya mirip gue gitu kan. Kayak gitu sih. Atau enggak melihat orang kok dapat memorinya gitu, kayak bisa ngelihat past life-nya atau bahkan maju apa yang akan terjadi di depan gitu. Jadi di situ sih kayak titik pusing banget nih, apaan nih gitu. Tapi kan nggak bisa nanya ke siapa-siapa, nggak tahu jawabannya apa, jadi cuma bisa riset nyari dari Google gitu. Itu sih yang puncak paling stres banget gitu. Nah, berarti ini gerbangnya past life berarti ya? Iya. Apa tuh Ki? Apakah salah satu orang yang kayak spiritual awakening nih? Salah satunya adalah jalur past life. Kenapa lewat kehidupan lampau dulu sih Ki? Rata-rata tuh yang nyemplung ke sini. Iya, jadi gini, karena memang perubahan-perubahan dalam kehidupan yang pernah saya terangkan dalam cerita-cerita Ojo Dunia di episode sebelumnya. Jadi penting sekali past life itu untuk memperbaiki atau membenahi diri kita. Kesalahan kita di masa lalu itu adalah sebuah cobaan yang sangat besar. Alangkah baiknya di kehidupan yang sekarang ini kita perbaiki. Berarti itu adalah sebuah gift. Kita mendapatkan cerita past life kita. Kita tahu dulunya kita gimana-gimana. Kita perbaiki hal itu. Itu sebuah gift. Jadi tidak semua orang memiliki gift seperti itu. Jadi itu sangat penting sekali. Nah sebenarnya kalau dari sisi positif memang begitu. Cuman setiap tindakan itu pasti ada negatifnya. Jadi ketika orang mempunyai keinginan untuk mempelajari masa lalu dan dia
ngikut gitulah, jadi lebih pingin itu mengulangi lagi bagaimana itu bisa merusak tatanan yang memang sudah ditentukan sama Tuhan untuk kamu di kehidupan ini sebenarnya gitu. Jadi emang seringnya gitu Mas Dit. Itu kalau makanya menjadi agama itu menjadi penting, itu menjadi batasan lah gitu untuk kita nggak melakukan lebih gitu sih sebenarnya. Kalau menurutku. Iya. Nah, ini kan udah ketemu bareng nih, kita ngobrol bareng. Apa sih yang pengen lo tanyakan ke Om Semar dan Ki Adek? Siapa tahu bisa jadi pertanyaan para smart people yang mirip dengan lo, yang lo alami. Mungkin nggak, kalau misalnya kayak orang spiritual awakening ini ada umur-umur tertentu kayak bangkitnya tuh di umur segini gitu, apa semua sama, apa beda-beda biasanya? Kalau menurutku sih beda-beda sih. Oh, beda-beda. Jadi emang tergantung Tuhan mau ngasihnya di umur berapa sih. Ada yang muda juga banyak sih sebenarnya, apalagi di 5 tahun terakhir ini terutama, makanya sampai ada sebutan indigo itu, makanya mereka makin muda tuh ini spiritual awakening-nya. Dulu mungkin 30-40 gitu, mungkin kalau sekarang lebih muda banyak. Dan sepertinya kita harus tahan dulu Om. Iya. Dan ada Vega dan Ki Adek boleh, karena ini masih ada panjang lagi dan aku tiba-tiba pengen gambar sesuatu. Gambar apakah? Apa gambar Kobocan? Kita nggak tahu. Pimen, Doraemon kita nggak tahu. Dan karena sesaat lagi nanti kita pengen tahu sebenarnya siapa sih Da Vega itu? Apakah dia dulunya batu, air, tukang sayur? Wah, kita nggak tahu di zaman Majapahit. Iya, batu kan betul. gitu kan. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Ojo Dume Series karena ini makin panas. Kalian boleh komen jika ada yang nggak setuju mungkin, atau ada yang mau nanya ke Da Vega, Da lo ngapain gitu. Iya, pasti setelah ini akan banyak hujatan mungkin. Iya, dan lo sudah ready ya? Sudah sekali. Iya. Lo udah ready untuk hijrah? Cik gitu enggak. Jadi jangan kemana-mana, kita sambung di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Ojo dumi, ojo dumi, ojo dumi, ojo dumi, ojo dumi.